Puji Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana keadaan Bapak Ibu? Rindukah bersama-sama berjumpa dengan saya sebagai gembalamu? Saya sangat rindu. Hari ini Ibu Bapak Saudara, saya akan memberikan pelajaran tentang pengenalan akan Yesus. Ibu Bapak, banyak orang belajar, banyak orang mencari siapa Yesus, seperti apa Yesus, apakah Yesus benar Tuhan, apakah Yesus benar-benar menjamin setiap orang yang percaya masuk surga. Ini banyak orang mencari, tapi banyak orang tidak mendapatkan. Kenapa? Karena memang ini rahasia Tuhan. Jadi kalau kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena kepintaran kita Bapak Ibu, tetapi itu kasih sayang Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, setan itu begitu luar biasa mengkaburkan tentang pribadi Tuhan Yesus. Begitu banyak kabar Yesus hanya manusia biasa, Yesus tidak mati tersalib, dan begitu banyak berita Yesus menikah, Yesus punya anak. Dari zaman Tuhan Yesus pun sudah dikaburkan tentang berita ini. Apalagi sekarang setan begitu gencar untuk mengaburkan, bahkan untuk menyangkal bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara, bagaimana kita mengenal Yesus? Kembali, itu anugerah Tuhan, bukan karena kepintaran kita. Nah, kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 25 tentang pengenalan akan Yesus. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil." Jadi ini doa Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bersyukur. Ternyata tidak semua orang bisa mengenal Yesus. Orang yang dikatakan bijak, orang yang dikatakan pandai, yang bisa mengakses, bisa mencari biografi, dan bisa mencari kebenaran-kebenaran, memperbandingkan, belum tentu juga bisa kenal pribadi Yesus. Bahkan ayat yang terakhir, Engkau nyatakan semuanya ini kepada orang kecil. Siapa orang kecil? Ya kita-kita ini. Karena banyak orang yang lebih pintar dari kita, banyak orang yang lebih bijak, memiliki kepandaian, memiliki kepintaran yang luar biasa, bahkan titelnya itu bisa berlapis-lapis titelnya, tapi belum tentu mereka mengerti kebenaran Yesus. Malah justru mereka menertawakan. Mengapa? Ya memang sebab Tuhan tidak pernah mengizinkan orang-orang bijak, orang-orang baik mengenal Yesus. Hanya orang-orang kecil inilah yang bisa mengenal. Jadi kita-kita inilah yang bisa mengenal Yesus, bahwa Yesus Juru Selamat ini memang tidak semua. Hanya orang-orang yang dipanggil Tuhan saja. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, semuanya itu disembunyikan kepada orang bijak dan orang pandai. Tetapi Tuhan bersyukur semua itu dibuka di hadapan kita, bahwa kita mengalami, merasakan, bahkan kita mengakui Yesus benar-benar Tuhan. Ada orang-orang yang hebat yang sudah mengerti tentang Alkitab, tapi mereka tidak percaya. Jangan bingung, jangan heran, karena ini memang sudah tertulis. Pengenalan Yesus bukan karena pintar dan bijak, tapi pengenalan Yesus karena anugerah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, peganglah baik-baik. Jangan kita terpana dengan orang bijak yang pintar ngomong. Jangan kita terkejut dengan orang
pandai, yang sudah membandingkan dengan buku-bukunya, dengan apa yang dia pelajari. Sebab dia tetap akan tidak mengenal. Kenapa? Karena semua rahasia Yesus adalah Tuhan disembunyikan. Tapi buat kita, Yesus berkata, aku bersyukur karena orang-orang inilah yang telah menerima tentang kebenaran bahwa Yesus itu Tuhan. Ibu bapak, kembali ajaran ini perlu kita pegang syukur dan kita pegang teguh dengan bersyukur. Maksud saya, kita bangga sebab orang pinter pun belum tentu bisa terima. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ternyata ayat 27 kita melihat apa yang terjadi. Ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang mengenalnya anak itu berkenan kepada. Saya bacakan lagi, maaf ya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang mengenalnya anak itu berkenan kepadanya. Jadi kalau kita mengenal anak itu berarti kita berkenan. Bersyukur kita ini berkenal. Jadi mengenal Tuhan itu pilihan Tuhan. Jadi belum tentu Tuhan itu berkenan kepada semua orang. Dan kalau kita ini sekarang ini bisa mengenal Tuhan sebagai juru selamat, karena Tuhan berkenan kepada kita, karena memang Tuhan memilih kita. Ini yang perlu kita pegang. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu iri, kita tidak perlu bingung kalau ada orang-orang menganggap kita ini bodoh. Justru kebalikannya, karena memang mereka tidak sanggup berpikir, karena memang tidak diperkenan Tuhan untuk bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Hanya kita-kita inilah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang berkata kamu bodoh, Yesus manusia kok disebut anak Allah, disebut Allah dan banyak hal, biarin. Sebab kita mesti sadar, orang bijak, orang pandai pun tidak mungkin bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena belum tentu berkenan. Jadi hanya orang yang berkenan. Siapa? Yang dipanggil. Itu yang pertama, ayat 27. Mengapa kita ini bisa menerima Yesus sebagai Juru Selamat? Mengapa kita bisa mengenal Dia? Karena Tuhan memilih kita. Yang berikutnya ayat 28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ayat 28 jelas. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata Tuhan itu ajakan. Kalau kita mau datang percaya Yesus sebagai Tuhan, ya kita akan terima kelegaan. Letih lesu, beban berat akan diberi kelegaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, datang kepada Yesus, menyerahkan segala sesuatu yang kita harapkan, percaya kepada Yesus, nanti pasti kelegaan itu akan kita terima. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur. Jadi yang pertama, mengenal Yesus itu bukan karena kita belajar, kita bijak, bukan. Itu panggilan. Mengenal Yesus bukan hanya panggilan, tetapi orang yang mau datang kepada Yesus. Orang yang mau datang kepada Yesus. Jadi walaupun mereka belajar, walaupun mereka mengerti, kalau enggak datang kepada Yesus, merendahkan diri, tidak bakal ketemu Yesus. Itulah kenyataan. Sebab itu kita bersyukur pada hari ini, Ibu Bapak Saudara, engkau mengenal Yesus. Engkau akan terima kelegaan, engkau akan terima damai sejahtera. Dan mari kita bersama-sama ayat yang terakhir, apa yang dikatakan, pikulah yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Ayat yang terakhir, jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita apa kata firman Tuhan, memikul kuk yang dipasang Tuhan, memikul beban, melayani Tuhan, lalu belajar rendah hati, belajar lemah lembut, maka kita akan terima ketenangan. Rendah hati itu orang yang siap untuk melayani Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita menghambakan diri kepadanya, itu orang yang rendah hati. Lemah lembut adalah orang yang melakukan segala sesuatu tanpa ada yang lain-lain, tanpa ada motivasi untuk pribadi, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu lemah lembut, Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang semacam itu, dia akan menerima ketenangan. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Tuhan Yesus tidak semua orang, hanya orang yang dipilih Tuhan, hanya orang yang mau datang kepada Tuhan, dan hanya orang yang mau menerima beban Tuhan, kuk yang dipasang, dan mau belajar untuk rendah hati dan lemah lembut. Di sana akan mendapat ketenangan. Apakah Bapak Ibu sudah tenang? Mari kita belajar untuk pertama, bahwa kita mengenal Tuhan karena memang panggilan. Lalu yang kedua, kita mengenal Tuhan karena memang kita datang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah juru selamat kita satu-satunya. Yang berikutnya, mengapa kita mengenal Tuhan? Karena kita mau terima beban yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati engkau, dan mari kita laksanakan ini. Amin. Haleluya.